Selamat pagi. Kan katanya gitu, kalau udah, ini adalah saya tahu ini jam-jam yang sangat rawan, tapi mudah-mudahan narasumbernya bikin gak ngantuk, bener gak? Oke, jadi gak gampang ini ngundang Pak Tom Lembong meskipun saya udah kenal lama banget, karena ternyata sibuk banget ya, menghadiri berbagai macam permintaan bicara, ya gak heran ya kan? Nah karena itu tanpa menunggu lagi, karena saya nggak perlu bacain biografinya Pak Tom, semuanya udah tahu, bener nggak? Nah, dan kalaupun belum tahu silakan diklik dengan keyword IDN Times Tom Lembong, pasti ada di situ. Pak Tom silakan naik ke atas panggung. Tadi yang tema sesi ini yang dibacain sama MC, menurut kalian cocok nggak dengan situasi sekarang? Kebutuhannya? Oh, langsung yang cocok langsung MC-nya. Jadi saya mau mulai dengan nanya dulu. Wah, Pak Tom nggak bawa tasnya yang ikonik itu ya ke panggung? Ada. Ada di depan ya, karena Pak Tom itu selalu boleh dibawa ke sini. Okay. Sebagai properti. Sebagai prop. Terus sebagai prop ya, tas ikoniknya Pak Tom yang isinya belum termasuk baling-baling bambu ya. Oke, jadi gimana Pak, sehat? Syukur Mbak Uni lagi baik, lagi sehat. Nah, semoga juga teman-teman semua di sini sehat, walafiat. Terima kasih undangannya. Oh iya, terima kasih sudah hadir. Nah, saya mau tanya nih Pak Tom, sejak 3 bulan inilah, Pak Tom tuh kalau bangun pagi jam berapa dan langsung yang kepikir apa? Melihat, pasti bangun pagi langsung kayak kita semua di sini kan ngelihat gawai ya, berita ya, atau gimana? Saya punya kebiasaan jelek Mbak Uni. Saya suka begadang sampai malam, terus kekurangan tidur atau bangun kesiangan. Ya, tapi sekarang udah jam mendingan, jadi mungkin sekarang bangun jam 7:30, ya kan. Dan saya sih menghimbau kita semua ya, setelah bangun tidur di pagi hari, jangan langsung ambil HP. Oh gitu ya? Jangan langsung lihat layar HP, jangan langsung buka medsos, jangan langsung buka news, ya. Kalau bisa tenang aja, ya, diranjang atau gimana. Mungkin 20 menit, hanya semedi atau kalau tadi kata di Lestari itu mirip omongnya Pak Tom dengan di Lestari. Jadi ngelamun aja dulu gitu ya. Betul, istilah milenial Gen Z, ngumpulin nyawa. Jadi benar. jangan langsung kesedot ke layar HP, menurut saya sih. Itu udah berlangsung lama kebiasaan dari kecil, remaja, atau baru belakangan karena kalau begitu bangun langsung buka WhatsApp atau buka berita langsung bisa mempengaruhi mood gitu karena banyak berita negatif belakangan. Ya, berikan waktu untuk jiwa kita kembali ke tubuh kita di pagi hari. Ya. Karena memang kita sekarang kan lagi di era populis, diktator, bukan peristiwa satu negara ya, tapi di mancanegara. Dan modus populis memang selalu bikin sensasi, terus bikin sensasi, ya kan? Terus bikin heboh, ya kan? Jadi publik di mana-mana di seluruh dunia itu capek, fatigue, ya, dan itu salah satu tujuannya. Mungkin di media, maaf pakai bahasa Inggris, ada istilah flooding the zone, flood the zone. Jadi banjiri headlines dengan sensasi, ya, sehingga publik bingung. Ya kan, dan seringkali
headlines dibanjiri dengan pernyataan-pernyataan yang kontradiktif. Kan hari ini bilang akan serang habis-habisan, akan menghancurkan. Esok harinya, oh kita bentar lagi udah mau teken damai. Ya kan? Hari berikutnya ngancam lagi kita akan bom habis. Hari berikutnya berubah lagi, oh kita bentar lagi udah mau damai. Jadi bingung kan? Bingung dan mungkin suasananya nggak cuman Trump tapi kayak takut ya, menciptakan ketakutan. Iya, rasa cemas. Rasa cemas, Jadi ya. dan saya kira satu hal yang saya syukuri ya, mungkin dipimpin oleh Gen Z, kesadaran semakin meningkat pentingnya kesehatan mental, ya kan, dan stabilitas mental, pentingnya menjaga kejernihan berpikir, ya, menjaga kita jernih dan jangan kita dikendali oleh WhatsApp. Ya, kita yang mengendalikan WhatsApp, bukan kita apa-apa kesini kemari gitu ya. Jadi butuh banget mengurangi istilahnya screen time. Ya, butuh banget hemat saya semakin selektif ya dengan waktu kita ya, dan apa yang kita konsumsi di layar ya. Jadi Pak Tom kalau akun media sosialnya Pak Tom tuh pasti populer banget kan, followernya banyak. Berapa jam sehari Pak Tom ngelihat tab mentionnya? Oke, karena satu kebiasaan buruk saya juga memang screen addiction. Ya, jadi bisa terobsesi dengan berita, news, scrolling yang kita kenal sebagai doom scrolling ya. Jadi saya pakai aplikasi untuk kendali screen time. Ya, termasuk menganggarkan waktu ya untuk masing-masing aplikasi, misalnya Instagram hanya setengah jam per hari misalnya, supaya saya dipaksa untuk priorisasi ya kan. Oke, hanya lakuin yang memang penting, jangan kesedot ya kan, jangan keseret terus non-stop tiba-tiba 2 jam hilang gitu kan. Tapi memang kita harus mengakui bahwa medsos sekarang menjadi hub ya, menjadi sentra begitu banyak layanan, bukan cuman hiburan, tapi juga bahkan banyak news, dapatnya lewat medsos, ya kan? Akun-akun IDN News, akun Kompas TV, akun Metro TV dan lain-lain ya. Kan kita lihat postingan-postingan media di medsos juga gitu ya. Jadi memang tidak semua waktu yang kita habiskan di medsos itu konsumtif, ya bisa juga produktif, ya kan. Misalnya berkomunikasi dengan warga, ya dengan teman-teman atau orang yang mengkomentari. Saya biasanya juga suka sekali berinteraksi dengan warga ya melalui komen di medsos gitu ya. Dan saya belajar banyak dari warga dari berbagai daerah ya. Wah, Pak Tom salam dari Aceh, Pak Tom salam dari Maluku, Pak Tom salam dari Blitar atau apa gitu ya. Terus Pak Tom saya dari Sumeneb, LPG langka sekali, gas LPG langka sekali. Jadi saya belajar banyak. Jadi itu kan interaktif. Saya sih menganggap itu waktu produktif meskipun di medsos, ya kan. Tapi yang konsumtif tentunya kalau yang murni hiburan gitu ya. Oke. Jadi di medsos memang kita juga bisa melihat bagaimana mood dari the society sentimen. Ya, the jadi, society ya. Kayak termometer untuk suhu dan barometer sentimen publik. Tapi harus sangat, maaf sekali lagi istilah Inggris ya, mindful, harus dengan penuh kesadaran ya. Satu kata bagus juga, intentional. Ya, jadi sangat intentional. Oke, saya emang nyari ini. Saya emang mau bicara dengan grup ini gitu ya. Tapi bukannya kita auto scrolling gitu ya, kayak algoritma ini kan memang didesain untuk mencandu. Ya, jadi kita kayak udah dihipnosis ya. Scrolling terus karena kontennya emang mencandu banget. Ya, menarik banget. Pak Tom, tema dari Indonesia Summit tahun ini adalah The Next Us. Indonesia Sleep in the Age of in the Algorithmic Age ya, karena semuanya sekarang ini seperti yang baru kita bicarakan, sosial media itu kita ini seperti dikepung oleh algoritma ya.
Tapi ini pertanyaannya nggak sesuai itu sih. Saya cuma pengen tahu Pak Tom tuh pakai AI-nya tuh apa? Siap, siap. Jadi saya masih stuck di ChatGPT dan saya banyak sekali pakai Google Gemini, tapi lagi dalam proses untuk geser ke Anthropic Claude. Ya. Tapi ya kita semua harus sadar bahwa masing-masing daripada chatbot ini kan punya karakter beda-beda, ya, punya kepribadian bahkan beda-beda. Ya, jadi memang dan masing-masing punya kelebihan kekurangan yang berbeda-beda ya. Jadi memang kebanyakan orang yang saya kenal sih istilahnya multi model ya. Jadi pakai lebih dari satu, pakai dua atau tiga dan bahkan menggunakan multiple model untuk cross check, ya kan. Tapi itu pun juga hemat saya mirip-mirip dengan postur mental saat kita aktif di medsos. Harus sangat sadar diri, ya harus sangat kokoh, berakar pada nilai-nilai, norma-norma, ya pandangan kita. Jangan terbawa, ya, jangan terbawa oleh AI. Ya, jadi kita yang harus mengendalikan AI-nya, kita yang tahu apa yang kita mau. Ya, jadi jangan outsource, jangan mendelegasikan judgement penilaian kita kepada Tetap AI. human tetap paling penting ya. Iya, dan yang paling bahaya zaman sekarang saya kira kalau kita sekedar copy paste jawabannya si AI langsung ke dokumen atau ke email atau ke apa ya. Jadi itu udah bukan pikiran kita lagi. Ya, itu udah kayak kita mendelegasikan. Sekarang banyak terjadi tuh di X. Jadi untuk nyari engagement centang biru. Kalau anak zaman sekarang ngomongnya Chen Blue. Akun-akun Chen Blue pakai bikin konten pakai AI untuk dapat engagement karena bisa dimonetisasi. Ya itu mungkin perspektif yang sangat jangka pendek ya. Sangat short sighted karena jangka panjang akan negatif. Ya. Pasar itu memberikan sukses ya, mensukseskan suara-suara yang otentik, yang punya jiwa, yang punya hati, ya, yang punya suara nurani, yang punya kreativitas manusiawi, like human creativity ya, itu yang dicari oleh konsumen, oleh sesama manusia. Nggak ada yang memberikan nilai yang tinggi kepada kreativitas mesin. Ya. Nah dari produk, sekarang saya mau tanya sama Pak Tom ke siapa di belakang all this AI things ini ya. Jadi kan sampai dibilang, tadi kita sempat ngobrol bahwa di Amerika itu ekonominya itu sekarang kontribusi dari AI terhadap ekonomi Amerika itu lebih dari 50%. Dari pertumbuhan. Apakah ini real atau itu bubble? Dua-duanya Mbak. Jadi ini real, ya benar-benar teknologi yang akan mentransformasi semua aspek kehidupan kita, tapi juga sebuah financial bubble, jelas ya, karena banyak gejala-gejala bubble kelihatan sekali, dan bubble itu selalu akan ambruk, selalu akan jatuh gitu ya. Karena market cap mereka kan gede Pak, jadi bisa mempengaruhi ups and down. Betul. Tapi ya kita belajar dari sejarah ya. Jadi peristiwa serupa kan terjadi di tahun 1997, ya, waktu internet baru muncul. Ya, terus ada yang namanya .com bubble. Itu juga harga-harga saham teknologi melejit sampai gila-gilaan. Kemudian akhirnya bubble-nya pecah. Dan harga-harga saham semuanya termasuk Amazon ya, dan Yahoo, AOL, perusahaan-perusahaan teknologi ya, Cisco, semuanya jatuh sekali. Tapi kan internet tidak mati, internet itu bukan ilusi, bukan sesuatu yang palsu ya, tapi real ya. Dan hanya beberapa tahun setelah .com bubble pecah, muncullah perusahaan-perusahaan seperti Google, Facebook, ya kan. Kemudian muncullah tiba-tiba Wi-Fi,
ya kan? Dan muncullah iPhone, revolusi smartphone, jadi teknologi internet itu real, tapi memang saat pasar modal entusias, ya, dan kemudian kayak demam, ya kan, kayak fever, ya kan, euforia, ya, harga-harga saham dan instrumen lainnya udah mulai nggak masuk akal, ya, dan suatu hari itu akan pecah dengan konsekuensi yang cukup berat bagi seluruh perekonomian, baik di Amerika maupun secara global, ya, pasti. Jadi Pak Tom ini kan juga investor nih teman-teman. Jadi Pak Tom punya investasi nggak di perusahaan AI? Enggak. Enggak ya, karena itu tadi kesadaran bahwa this is something yang mungkin nggak tahu kapan, tahun depan mungkin bubble-nya ya. Saya sebagai investor tuh cenderung konservatif, Mbak Uni. Saya bukan tipe yang ngejar-ngejar saham yang lagi lari, ya kan, yang lagi terbang terus saya ngejar, ya, mau beli, mungkin FOMO, takut fear of ketinggalan, missing out. ya, takut ketinggalan. Saya biasanya ambil pendekatan jangka panjang, jadi saya justru cari investasi saham obligasi yang lagi murah, ya. Dan bersabar untuk nilai investasi itu naik pelan-pelan tapi konsisten, ya, bukannya melejit kemudian ambruk, melejit lagi ambruk lagi, itu bukan selera saya sebagai investor sih kebetulan, ya. Memang ada yang bisa trading gitu dan sukses, ada yang punya bakat itu, tapi saya tidak punya bakat itu, ya, untuk trading jual beli saham dari minggu ke minggu. Oke, karena Pak Tom sudah menyebut 97, ya. 97, 98 dalam memori kita di Indonesia adalah Krismon, ya. Dan tapi kita juga sama-sama tahu bahwa ekonomi sulit belakangan karena market juga IHSG juga drop. Jadi gini tadi saya waktu pas interview sama Pak Luhut mengatakan selalu oke, tapi saya bilang Pak, seluruh dunia memang terdampak dengan geopolitik. Hormuz close. Jadi pasti ada dampaknya. Tetapi Indonesia itu rupiahnya, mata uangnya melemah paling worst. IHSG-nya juga drop, bahkan saham-saham yang biasanya blue chip juga terkena dampak. Jadi memang ada something wrong dengan yang terjadi sekarang. Menurut Pak Tom itu apa? Dan apakah benar bahwa fundamental kita lebih baik dari 97-98? Menurut saya, sekali lagi mohon maaf, mungkin jawabannya yang kurang memuaskan. Ya, jawabannya adalah iya dan tidak. Iya dan tidak. Ya. Iya, fundamental kita lebih baik dibandingkan 30 tahun lalu, ya, karena sekarang sudah ada smartphone, ada YouTube, ada 4G, bahkan ada Starlink, ada berbagai sarana, berbagai kenikmatan hidup, ada Netflix, ada segala macam, dan juga AI, ada software dan alat-alat yang membuat kita lebih produktif, ya, dan Indonesia rankingnya di dunia tinggi banget soal adopsi teknologi. Ya, jadi waktu lagi medsos baru hadir dan medsos lagi melejit, ya, lagi mendunia, suatu saat kira-kira 10 tahun lalu, 12 tahun lalu, Jakarta menjadi kota ranking nomor 1 di dunia, paling banyak tweet. Jakarta is Twitter capital city. Betul. In the Jadi world. itu contoh di mana bangsa kita memang demen banget, ya, mengadopsi teknologi dan menggunakan teknologi. Kebetulan kemarin ada acara dengan Google, ya, dan salah satu VP-nya juga bilang saya, Pak Tom, kita baru meeting tahunan semua VP Google sedunia, dan VP yang tanggung jawab atas produk AI bilang di atas panggung, dia bilang ini top 3, top 5 negara untuk AI-nya Google Gemini, Indonesia ranking 2, ranking 3,
Ya, Wah, tepuk tangan dong buat Indonesia ya. Ternyata kita nggak ketinggalan jauh amat urusan adopsi AI ini ya. betul. Nah, cuman begini, kalau fundamental aspek lainnya seperti fiskal, Iya. ya moneter, hemat saya lebih buruk daripada tahun 1997, 1998. Why? Waktu itu hutang pemerintah jauh lebih kecil, ya. Kalau kita lihat sebagai persentase GDP, ya, di tahun 1997 itu sumber krisis adalah korporasi, konglomerat-konglomerat. Mereka yang utangnya luar biasa gede, ya. Dan utangnya dalam dolar. Ya, sejak itu mereka semuanya ngelunasin utang, mengurangi yang namanya leverage, ya. Mereka udah tobat lah, udah trauma, udah tobat. Sekarang banyak konglomerat konservatif, utangnya nggak besar, tapi yang besar utangnya adalah BUMN, ya BUMN dan pemerintah, ya. Dan ini bukan cuma masalah jumlah hutang atau besar kecilnya defisit, tapi uangnya dipakai untuk apa? Untuk apa? Ya. Benar kalau orang bilang nggak apa-apa ambil utang, asal uangnya dipakai untuk hal-hal yang produktif, ya. Dan bukan hanya proyek-proyek yang akan menghasilkan kenaikan produktivitas 10 tahun dari sekarang, 11 tahun dari sekarang, tapi harus imbang, harus banyak alokasi anggaran ke program-program yang meningkatkan produktivitas sekarang juga, langsung ya dampaknya. Jadi satu tantangan yang kita hadapi, terlalu banyak program pemerintah saat ini, ya, itu tujuannya adalah peningkatan produktivitas jangka panjang. Ya kan, misalnya nutrisi, hasilnya akan kelihatan 12 tahun dari sekarang, 14 tahun dari sekarang, sementara tantangan yang kita hadapi itu sekarang, gitu ya. Apa? MBG ini ya, ngomongin MBG ya. Antara lain, jadi saya kira juga governance beda banget. Ya, dulu meskipun ujungnya Presiden Soeharto harus mundur, birokrasi cukup profesional dan menteri-menteri cukup teknokratis. Ya. Pak Habibie cukup diuntungkan karena diwariskan sebuah birokrasi yang masih sangat disiplin dan diwariskan sebuah badan legislatif yang masih tertib gitu ya. Sementara itu sekarang jauh lebih bebas, lebih, mohon maaf kalau saya pakai kata liar ya, lebih tidak teratur gitu ya. Ada penurunan profesionalisme di berbagai cabang pemerintahan, mulai dari eksekutif sampai legislatif sampai yudikatif, yang tahun 1997, 1998 itu beda banget. Ya, tapi mungkin karena ada Mbak Kristina juga bangkir. Jadi kan yang membedakan, karena saya juga udah meliput tahun itu Pak, 97-98 itu kondisi perbankan kita memang enggak seprudent. Jadi itu pelajaran bagus lah ya, ada likuidasi 16 bank, lalu kemudian dibikin lebih aturan yang membuat lebih prudent, bank sentral independen, ada OJK. Nah sekarang mungkin bagian itunya harusnya lebih baik ya Pak dibanding 97-98 ya. Apakah iya? Nah, saya akan jawab dengan dua bagian, Mbak Uni. Reaksi regulator terhadap krisis 1997 yang dipicu oleh krisis perbankan ya, adalah konsolidasi perbankan sehingga perbankan menjadi semacam oligopoli. Ya. Top 5, top 6 bank itu menguasai boleh dibilang seluruh sektor perbankan. Ya, 4 dari 5 atau 6 bank itu adalah bank-bank BUMN yang kita kenal sebagai bank-bank Himbara, Mandiri, BNI, BRI, BTN, ya kan? Nah, bank-bank BUMN itu dalam 10 tahun terakhir banyak sekali kasih pinjaman ke sesama BUMN. Ya. Sebagai contoh, karya-karya, Adikarya, Wijaya Karya, Waskita Karya, dan sebagainya, ya kan? Dan BUMN konstruksi menggunakan utang itu untuk bangun jalan tol, bangun bandara-bandara, ya.
bangun berbagai infrastrukturnya program pemerintah waktu itu. Sekarang ternyata bandara-bandaranya kosong. Jalan tolnya, lalu lintasnya tidak sesuai proyeksi. Jadi banyak hutang sulit untuk dilunasi, ya kan? Demikian juga dengan misalnya kereta cepat Jakarta-Bandung. Ya. Jadi banyak utang yang diambil dan diberikan oleh bank BUMN itu untuk proyek-proyek yang tidak produktif. Ya. Pada saat yang sama, ya, regulator menjaga oligopoli perbankan ini. Ya. Jadi tidak ada persaingan. Ya, kalau di negara lain, apalagi negara maju, ada persaingan keras dari pasar modal. Ya, jadi kalau kita mau pinjam uang, kita bisa pinjam dari perbankan atau kita bisa pinjam dari pasar modal. Ya, terutama korporasi. Korporasi bisa menerbitkan obligasi, ya, sehingga ada tekanan ke perbankan. Ya, kita juga sebagai konsumen yang mau nabung punya pilihan, bisa taruh uang di deposito di bank atau bisa taruh uang di obligasi, ya kan? Kalau bunganya lebih menarik di obligasi, ya kita tarik uang dari bank, kita taruh di reksadana obligasi, ya kan? Akhirnya bank harus menawarkan bunga yang lebih menarik kepada deposan gitu ya. Nah itu yang stagnan di Indonesia, tidak ada persaingan ya yang kenceng antara pelaku sektor keuangan sehingga bunga yang ditawarkan kepada konsumen untuk deposito rendah, bunga yang ditagih kepada orang yang pinjam uang tinggi, ya, karena oligopoli tadi tidak ada persaingan yang membuat mereka harus ngejar nasabah ya dengan menawarkan bunga deposito yang lebih tinggi atau ngejar nasabah yang mau pinjam uang dengan menawarkan bunga pinjaman yang lebih rendah gitu ya. Jadi tidak optimal dan belum tentu akan lebih stabil. Nah kita ini setting the mood nih teman-teman. Kalau istilahnya tuh tadi saya tuh ngajakin Pak Tom untuk saya pengen tahu gimana Pak Tom melihat situasi dengan perbandingan ya. Karena kita ada di 2 tahun-tahun menarik yang sama ya. Nah sekarang ke Gen Z itu suka bilang in this economy ya. In this economy dengan situasi terbaru sekarang, Selat Hormuz nggak tahu nih beneran nggak 19 Juni seperti klaim Trump akan dibuka, itu kan baru satu klaim sepihak ya. Uncertainty-nya besar di Indonesia juga, itu ditunjukkan dengan tadi indikator-indikator. Buat teman-teman Gen Z yang juga sekarang itu gini Pak Tom, jadi kita kan juga kita meluncurkan survei Indonesia Millennial and Gen Z Report ya. Kalau sebelumnya itu lulus perguruan tinggi itu lebih gampang cari kerjaan, ya. Sekarang enggak, ya. Dan bahkan kemudian kemarin ada narasumber CEO Grab, Mbak Neneng. Nah itu salah satu solusi tuh karena dia lulus universitas nggak dapat pekerjaan, akhirnya menjadi mitra driver. Ya itu sebenarnya menolong ya. Adanya aplikasi seperti itu. Orang tua juga mungkin kena PHK, ya. Lulus sekolah nggak langsung dapat pekerjaan. Jadi gimana saran dari Pak Tom buat Gen Z ini untuk ya apa solusi buat mereka in this economy? Iya. Mungkin saya bisa berbagi satu perspektif yang lebih luas ya, Mbak Uni, yaitu perspektif regional dan global. Ya. Dalam saat ini, memang krisis energi akibat krisis di Iran, di Hormuz, menerpa semua kawasan. Tapi banyak sekali ekonomi di luar sana baik-baik saja. Baik-baik saja, itu pertumbuhannya dia. Tinggi. Misalnya ya, kita semua sadar bahwa seluruh dunia lagi menikmati AI boom. Ya, jadi konstruksi data center luar biasa. Banyak dari kita nggak sadar bahwa Malaysia adalah eksportir chip terbesar nomor 5 di dunia. Jadi bayangin ratusan data center, ribuan data center yang lagi dibangun, semuanya kan isinya komputer, server, isinya semuanya chip. Malaysia sudah membangun industri chip packaging, chip testing dari
30 tahun lalu, pusatnya di sekitar Penang, ya, dan dia terus mengembangkan itu sehingga sekarang dia eksportir semiconductor ya, chip nomor 5 terbesar di dunia. Jadi dia sangat menikmati. Malaysia juga tuan rumah untuk sekitar 60% dari semua data center di ASEAN yang sedang dibangun atau sudah dalam tahap perencanaan. Ya, jadi dia ekonominya bagus. Ya. Thailand banyak orang tidak sadar antara 30-35% dari semua hard drive, ya, hard disk di dunia, manufakturnya itu pabriknya di Thailand. Ya, kira-kira 40-45% dari semua hard drive itu dibuat di Tiongkok sekarang, tapi Thailand masih pegang pangsa pasar 30-35%. Nah, bayangin data center itu isinya puluhan ribu hard drive, jadi Thailand juga ikut menikmati boom gelombang pembangunan data center untuk AI. Ya. Nah, konsekuensinya apa? Makanya dengan rupiah melemah, kita kan dibanjiri turis dari Malaysia, dibanjiri turis dari Singapura. Ya. Nah, kita harus cari peluang ke sana. Ya, kita harus jualan jasa kita harus jualan barang kita ke orang Malaysia, ke orang Singapura, bahkan ke orang Thailand ya. Karena memang dari sisi permintaan dan daya beli, ya mereka punya, ya daya beli mereka naik. Hanya rupiah doang yang kolaps. Jadi hanya kita doang yang daya belinya turun. Ya, jadi pasti orderan sepi, ya karena daya beli kita turun. Tapi daya beli di Malaysia tidak turun, daya beli di Thailand tidak turun, apalagi Singapura, ya dan banyak kawasan lain. Amerika, Australia itu daya beli cukup bagus, pertumbuhan ekonomi bagus, lapangan kerja bagus. Jadi kita harus coba jualan ke sana. Ya, apakah dengan langsung pindah ke sana untuk kerja, tapi tidak harus drastis itu ya. Tapi itu nanti hashtagnya kabur aja dulu. Kan bisa balik nanti ya. Ya kan? Nah, tapi saya kenal cukup banyak warga ya yang jualan ke klien di luar negeri lewat internet. Ya, contohnya desainer atau ilustrator yang bikin gambar. Bisa bikin gambar untuk arsitek, bisa bikin gambar untuk ilustrasi, bisa bikin segala macam. Ya, terus dia ke situs online jual beli produk digital. Ya, dan itu nasabahnya banyak UMKM di Amerika, di Inggris, di Australia. Ya, karena memang beli gambar, beli lagu, beli tulisan ya dari negara berkembang lebih murah daripada dia beli dari sesama warganya di sana, ya kan, yang gajinya udah tinggi gitu ya. Jadi itu yang saya istilahkan ekspor jasa. Ya. Jadi kita memang harus. Apakah ini harus pemerintah yang menjadi penggeraknya atau gimana? Jadi, atau nyari peluang sendiri? Ini kan saya kira saya berharap bicara objektif ya. Yeah. Ini kan pemerintah sedang tidak berfungsi dengan baik. Mohon maaf ya. Jadi saya kira kita harus mengandalkan jaringan sendiri, harus mengandalkan diri kita sendiri, kreativitas kita, ya, tenaga kita, kewirausahaan kita, dan harus haus pengetahuan, harus haus informasi ya, cari terus informasi. Misalnya, berapa dari kita sadar bahwa Malaysia eksportir chip terbesar nomor 5 di dunia, bahwa Malaysia tuan rumah 60% dari semua data center di ASEAN. Ya kan berarti kan dia sukses, dia punya daya beli, dan kita bisa jualan ke sana. Ya, apakah jualan kuliner, jualan jasa wisata, ya kan? Kalau rupiah turun lagi, kita akan semakin dibanjiri oleh turis dari Malaysia. Kita kan bisa siap untuk melayani mereka, misalnya. Ya, kalau itu cocok ya. Tapi memang di saat-saat ini kita harus sangat-sangat mengandalkan kewirausahaan diri kita sendiri ya.
Dan kalau bisa teamwork ya. Jangan kerja sendiri, cari teman-teman yang satu frekuensi, ya, yang cocok ya, dan coba gali peluang usaha sebagai sebuah tim gitu ya, yang saling melengkapi, saling mengisi. Nah ini Pak Tom, ini saya akan bacakan jadi dari curcol ya, dari anak muda yang kita dapat pada saat melakukan survei ya. Jadi bagaimana pandangan dan outlook Pak Tom terhadap isu ekonomi ya? Tadi udah mulai disinggung juga ya, nilai tukar, rupiah, pasar saham. Itu dulu deh, apakah ini kira-kira akan membaik dalam waktu 1 bulan, 2 bulan? Katanya Trump itu nggak punya pilihan lain untuk segera menghentikan perang karena dia harus persiapan recover his image untuk midterm election di November. Nah, apakah dengan kalaupun itu terjadi, Indonesia akan bisa cepat recover dan bagaimana cara recovernya? Ya, sayangnya jawaban saya agak negatif ya, Mbak Uni. Ini saat ini memang lagi sedikit euforia di pasar, ya, karena Presiden Trump dan Iran mau damai dulu ya, mau mencoba membuka lagi Selat Hormuz sehingga migas bisa mengalir, pupuk bisa mengalir, ya, dan berbagai komoditas lain yang cukup penting seperti sulfur dan helium pun juga banyak dari Timur Tengah ya. Helium itu penting banget untuk industri chip semiconductor dan hanya Qatar saja memproduksi sepertiga dari seluruh helium di dunia. Dan ternyata kita baru tahu helium itu gas penting untuk proses bikin chip di pabrik semiconductor ya, pabrik chip. Makanya harga-harga chip juga naik semua kan, karena dunia lagi kekurangan helium akibat krisis di Hormuz. Tapi kalau kita lihat fakta di lapangan, ya, selama kira-kira 100 hari perang, itu kan Selat Hormuz tertutup. Ya. Kita kehilangan kira-kira 1,3 miliar barrel migas. Ya. Dan stok-stok di seluruh dunia udah menipis. Ya kan? Sementara semua perusahaan migas wanti-wanti. Selat Hormuz kembali normal besok, akan butuh waktu berminggu-minggu dan bahkan berbulan-bulan untuk menormalkan arus lalu lintas kapal tanker, memperbaiki sarana produksi dan kilang-kilang minyak, migas, aftur, BBM, diesel dan sebagainya. Itu butuh waktu. Ya. Jadi dunia tetap akan shortage, tetap akan kekurangan migas, pupuk, sulfur. Ya. Timur Tengah memproduksi kira-kira separuh dari total kebutuhan sulfur di dunia. Nah, apa gunanya sulfur? Sulfur itu diperlukan untuk bikin sulfuric acid, asam sulfat. Asam sulfat. Samsul. Sound. Dan asam sulfat itu ternyata dibutuhkan. Asam sulfat. Itu satu bahan baku yang sangat esensial. Ya, misalnya untuk mengolah batu fosfat menjadi pupuk fosfat perlu asam sulfat, ya. Smelter, nikel, tembaga semuanya menggunakan asam sulfat untuk memisahkan logamnya dari batunya, ya, dari bijinya, ya. Dan smelter nikel di Indonesia itu mengimpor 100% kebutuhan sulfurnya dari Timur Tengah. Ya. Jadi disrupsi dari perang ini masih akan berlanjut dan kondisi ekonomi Indonesia masih akan tetap tertekan ya untuk 3-6 bulan ke depan. Jadi kita harus realistis dan saya himbau semua kalangan konservatif ya, karena meskipun demam di pasar ya, suhu di pasar agak reda berapa hari ini ya, balik lagi karena euforia. Syukur alhamdulillah
akhirnya perang akan berakhir gitu ya. Tapi disrupsi-disrupsi akibat perang ini masih akan berlanjut. Contoh lagi, kan Amerika dan Israel nyerang Iran tuh tanggal 28 Februari. Seminggu setelah itu, harga pupuk di seluruh dunia naik antara 50 sampai 100%. Ya. Nah, itu berkenaan dengan musim tanam. Baik lumbung beras di Thailand, Vietnam, Kamboja, maupun musim tanam di belahan dunia utara. Ya. Petani di Amerika, Kanada, Eropa tanam terigu, kedelai dan sebagainya. Ya, karena harga pupuk melonjak, mereka hanya bisa beli pupuk mungkin 2/3 dari biasanya. Ya, harus mengurangi pengadaan pupuk. Akhirnya mereka juga mengurangi areal tanam. Kira-kira 1/4 sampai 1/3. Nah itu kan 3 bulan lalu. Musim panen kira-kira 3 bulan dari sekarang. Itu akan mulai berasa ya bahwa panen beras, panen terigu, ya panen kedelai dan jagung jauh lebih kecil pada musim panen Sebelumnya. tahun Yang ini ya, tahun ini. 3 bulan dari sekarang. Ya, Dan itu akan berdampak pada harga-harga pangan Naik. akan naik. Ya kan? Jadi Kemarin sudah ada berita akan ada waspada El Nino pula lagi ya. belum lagi dampak El Nino. Ya. Iya, iya. Jadi hemat saya kita masih belum sepenuhnya Mungkin pemerintah aman. harusnya lebih jujur tentang situasi yang sedang kita hadapi ya. Jangan mengatakan Betul sekali, betul sekali. jadi lebih jujur lah. Yang kita lihat terjadi di pasar, baik pasar uang yang berdampak kepada kurs rupiah maupun pasar saham adalah krisis kepercayaan. Ya. Ya, dan kepercayaan hanya bisa dibangun dengan satu cara, yaitu kejujuran. Jadi murni pasar menilai, jujur tidak. Ya, hampir sesimpel itu. Ya, jadi pasar itu hanya percaya atau tidak percaya. Ya, lumayan percaya atau kurang percaya. Dan itu semuanya fungsi dari jujur tidaknya sebuah administrasi, sebuah rejim, sekelompok pelaku pasar. Ya. Jadi itu adalah penilaian pasar terhadap pelaku atau pembuat kebijakan. Dan hari-hari ini bahkan katanya disebut 19 Juni atau pokoknya bulan Juni ini MSCI, kemudian MSCI. Standard Poor juga akan melakukan outlook terhadap, kalau Standard Poor terhadap Danantara dan kemudian kepada Indonesia ya. Kita tentu berdoa semoga nggak downgrade-nya ke frontier market tentu. Kalau menurut Pak Tom dari kacamata investor? Kalau saya harus prediksi sih MSCI tidak akan berani. Ya, tidak akan berani untuk menurunkan klasifikasi pasar saham Indonesia dari emerging market ke frontier, ya, karena alasan politis. Alasan politis. Terlalu mengerikan, terlalu serem kalau negara dengan populasi terbesar nomor 4 di dunia ya diturunkan ke frontier pertama kali dalam 35 tahun, dan pertama kali ditingkatkan atau pertama kali masuk ke kategori emerging market itu tahun 1989 kalau nggak salah ya. Jadi 37 tahun lalu. Ya. Jadi secara politis, saya kira MSCI tidak akan berani. Ya. Bukan berarti kita layak untuk dipertahankan dalam kategori emerging markets, tapi saya kira secara politis, too big to fail. Mungkin istilahnya tepatnya too big to fail, terlalu mengerikan, terlalu serem kalau itu terjadi ya. Mungkin MSCI juga tidak mau disalahkan bahwa dia yang mengakibatkan krisis gitu ya, penyebab krisis, karena memang dampaknya bakal dahsyat sekali. Saya kira kalau nggak salah Goldman Sachs memperhitungkan bisa sampai $13 miliar. Ya. Itu lebih dari 200T ya. Ya 200T kira-kira bisa langsung exit ya, langsung jual dan meninggalkan Indonesia gitu ya. Dan proses itu sebetulnya sudah dimulai ya, sebetulnya dimonitor oleh media-media ekonomi dunia ya.
Dengan banyak sel Indonesia, betul. sel of Indonesia dan segala macam ya. Iya, trending sell Indonesia kan kenceng banget ya. Iya. Di bulan Mei khususnya. Jadi banyak investor udah banyak mengurangi exposure, udah banyak mengurangi keikutsertaan dalam saham maupun obligasi, tapi mereka masih pegang sebagian kan. Jadi Oke. memang kebanyakan pengelola investasi tidak bisa menyimpang terlalu jauh dari indeks. Ya, Jadi memang sangat-sangat tergantung pada indeks ya, ya. dan tentunya oleh indeks provider ya, perusahaan seperti MSCI, S&P, FT yang menyediakan indeks atau di pasar obligasi JP Morgan Bond Index, Bloomberg Bond Index itu banyakkan pengelola investasi seluruh dunia ngikutin indeks ya. Ya. Kembali ke problem anak muda nih ya. Seringkali nasihat kepada anak muda adalah tingkatkan skill atau kerja lebih keras atau cari side hustle. Tapi banyak Gen Z merasa persoalannya bukan semata-mata kurang berusaha, melainkan karena lapangan kerja berkualitas terbatas dan mobilitas sosial makin sulit. Nah, dalam pandangan Pak Tom, sejauh mana ini merupakan tanggung jawab individu dan sejauh mana ini menjadi pekerjaan rumah bagi negara, pemerintah, atau dunia usaha? Ya, Pertanyaan mewakili Gen Z. tentunya kita semua mengharapkan pemerintah dan negara hadir, ya, secara kompeten, secara efektif, secara adil, ya, dengan cara kerja yang sistematis dan rapih dan canggih kalau bisa ya. Tapi kalau itu sedang tidak ada, ya kita kan nggak bisa nyerah, kita nggak bisa pasif, kita harus lakukan apa yang bisa kita lakukan. Ya. Jadi memang hanya bekerja semakin keras itu kita tidak akan sampai kepada tujuan. Ya. Jadi kita harus makin cerdas. Jadi maaf sekali lagi pakai istilah bahasa Inggris, work smart, Work smart, play hard. as well as work hard. Ya kan? You have to work hard, but you also have to work smart. Yeah. Ya kan? Dan yang saya lihat memang salah satu kegagalan sistem yang paling parah adalah informasi dari dunia itu nggak nyampe ke kita. Ya, bahwa ada peluang besar di Malaysia, bahwa ada peluang besar di Thailand, bahwa ada peluang besar di Amerika gitu ya. Bagaimana kita memanfaatkan peluang itu, atau misalnya bahwa ada peluang usaha besar di pariwisata akibat pelemahan rupiah, itu sama sekali tidak nyampe kepada publik ya. Yeah. Jadi kita yang harus cari tahu sendiri dan moga-moga media-media seperti IDN News, media tradisional maupun media sosial ya bisa membantu Yeah. segenap publik untuk lebih memahami ya, untuk bisa kita upayakan supaya info-info itu nyampe ke publik. Yeah. Oh ada peluang ini, oh ada peluang itu. Oh sebenarnya sih sektor ini cuan banget. Ya, kenapa kita nggak garap sektor ini? Kenapa kita nggak garap sektor itu gitu ya? Sebenarnya peluang usaha, peluang kerja pun banyak banget. Cuman infonya nggak nyampe kepada publik. Oke. Sesudah ini saya akan buka kesempatan kepada 3 penanya dari teman-teman. Tapi ini satu pertanyaan terakhir dari saya kepada Pak Tom ya. Banyak financial planner dan influencer keuangan bilang di situasi ekonomi yang kian tidak pasti ini kita disarankan untuk menyiapkan dana darurat ya. Dana darurat. Tapi bagaimana jika setiap hari rasanya selalu darurat, sulit nabung apalagi investasi? Apa yang bisa dilakukan oleh Gen Z? Apalagi habis kenaikan, meskipun yang dinaikkan adalah BBM non subsidi, tapi kan sebenarnya it's not about the number dinaikkan atau kita masih lebih murah dibandingkan negara sekitar, tapi efek psikologisnya itu kepada semua barang tuh bahkan sebelum dinaikin aja sejak Selat Hormuz itu langsung naik gitu. Gimana nih, ada saran nggak kepada Gen Z nih Pak Tom? Ya pertama memang dari 2 tahun lalu saya sudah menghimbau ya kalau masih bisa nabung ya tolong segera buka rekening valuta. Menggunakan apa?
segera buka rekening valuta, Rekening valuta, ya kan? Dan simpan sebanyak mungkin tabungannya dalam dolar simpan dalam dolar atau Singapura dolar atau euro atau Singapura dolar atau atau tabungan euro. jangka panjang mungkin emas. Ya, itu sudah saya Atau himbau emas tadi disarankan oleh Pegadaian, emas. untuk jangka panjang ya, karena Iya. harga emas jauh lebih fluktuatif daripada tabungan dalam dolar atau Singapura dolar ya. Dan juga tidak seliquid tabungan dalam dolar atau mata uang yang stabil ya. Dan itu sudah saya himbau dari 2 tahun lalu waktu rupiah masih 15.000 ya. Dan itu masih berlaku sekarang juga ya. Ini rupiah masih belum stabil. Minimum sampai 6 bulan ke depan, bahkan mungkin 9 bulan ke depan ya. Nah, kedua, ya kita harus makin kenceng meneliti, mempelajari anggaran keluarga, anggaran pribadi, apalagi yang bisa dihemat, apalagi yang bisa dikurangi ya dari segi konsumsi, apalagi yang kita bisa trading down ya ke brand atau merek yang lebih murah, ya kan? Apalagi yang bisa kita kurangi dari segi pelesiran atau hiburan, ya kan? Karena jelas hemat saya, kita sebaiknya tetap konservatif menghadapi sisa 2026 dan masuk ke 2027 sebaiknya tetap konservatif ya, jangan agresif, jangan konsumtif, lebih baik konservatif. Terakhir, kalaupun udah disisir sampai ujung-ujungnya ya, anggaran keluarga, anggaran pribadi emang udah nggak ada yang bisa dihemat. Tidak ada tabungan yang terlalu kecil. Tabung 1.000 perak pun juga tabungan. Ya. Tabung 10.000 perak pun juga tabungan. Ya, jadi tabung apa yang bisa ditabung. Tetap menabung ya. Tetap nabung sekecil apapun ya. Kalau perlu lembaran 20 ribuan, lembaran 50 ribuan, simpan di tempat yang aman di rumah. Ya pokoknya nabung, ya kan. Dan memang balik lagi tadi itu ya, di samping cadangan darurat, finansial atau yang lain ya, kita harus lebih kreatif lagi, harus lebih cari tahu lagi ya, peluang usaha, peluang kerja. Kita memang udah harus meninggalkan paradigma lama, seperti dapat lowongan kerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, pulang gitu kan. Saya kira di masa depan, hampir semua, termasuk Mbak Uni dan saya, mungkin punya 2-3 pekerjaan, mungkin punya 2-3 sambilan. Enggak, tuh saya cuma satu aja kerjaannya. Kita harus fleksibel ya. Tapi mesti mikir gitu ya. Suami aja deh yang disuruh cari 3 pekerjaan ya. Saya juga banyak kerjaan sambilan, ya kan, diundang jadi pembicara, dapat honor sebagai pembicara, atau di sini sih enggak, ini gratis ya, karena ada teman lama sama Mbak Thank Uni, you. jadi saya nggak dibayar untuk yang ini, tapi ada banyak Tepuk tangan undangan. dong. Buat Pak Tom, bener loh. Pak Tom di IDN Times nggak minta honor. Tapi ada banyak undangan bicara lain, ada honor bicara. Teman ya. lama soalnya. Ya kan? Dan juga supaya buat teman-teman semua bisa dengar langsung dari Pak Tom. Atau ada tanda kutip klien yang minta saya bikin analisa mengenai ekonomi, berbayar, ya kan. Jadi kita memang harus ekstra cekatan, ekstra gesit ya, dan juga networking saya kira juga di konferensi kayak gini kan pasti banyak ketemu bertukar pikiran, ya kan, bertukaran ide, gimana kalau ini, gimana kalau itu, menarik nih, ya kan, gimana kalau kita minta WA-nya dong, ya kan. Kita harus jualan terus, Networking, cari jualan, potensi untuk kolaborasi ya. dan terus mengasah soft skill dan hard skill ya, terus mendewasakan diri dan terus nambah ilmu, nambah skill ya, keterampilan. Iya. Menarik. Nah sekarang 3 pertanyaan udah standby ya. Di belakang
Mic dari sini dulu. Oke, boleh. Langsung nama, kemudian langsung satu pertanyaan saja. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Sore, Pak Tom. Sore. Perkenalkan, nama saya Bagos Diputra. Saya ingin bertanya nih, Pak. Menurut Pak Tom, apa yang lebih berbahaya bagi masa depan Indonesia? Melihat kondisi geopolitik yang saat ini sedikit menakutkan untuk bagi anak muda membuat sesuatu di Indonesia. Apa yang menjadi hal yang berbahagia? Apakah kekurangan sumber daya, kekurangan modal, atau kekurangan keberanian untuk berpikir jangka panjang dan mengambil aksi membangun sesuatu di negeri ini? Terima kasih. Oke, langsung jawab aja Bagus langsung sekali ya. pertanyaannya. Biar nggak lupa. Langsung Langsung jawab aja. Oke. Bagi saya sangat jelas yang paling bahaya itu adalah kurangnya faktor nomor 3 tadi. Kurangnya keberanian dan keinginan, niat untuk berpikir jangka panjang dan berinvestasi di kualitas manusia, berinvestasi di kelembagaan, berinvestasi di kualitas budaya kerja, budaya berpikir, pola pikir, ya. Justru saya selalu bilang sumber daya alam itu beban dan kutukan. Lebih banyak negara-negara yang kaya dengan sumber daya alam, rakyatnya miskin. Lebih banyak negara-negara yang tidak punya sumber daya alam sama sekali, itu sejahtera. Ya, kalau kita lihat negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, Singapura, ya, negara-negara Skandinavia kecuali Norwegia yang banyak migas ya, tapi banyak sekali negara-negara yang Nggak punya SDM. Swiss, ya kan, banyak sekali negara yang justru karena tidak punya sumber daya alam, dia tidak punya pilihan harus berinvestasi ke kualitas manusia, dan itu adalah sumber daya yang paling canggih, yang paling luar biasa ya. Dan banyak sekali negara-negara yang kaya dengan sumber daya alam itu rawan korupsi, nepotisme, kolusi, ya karena sumber daya alam itu seperti tambang, sawit adalah hasil konsesi. Ya, dan konsesi itu rawan sekali dikorupsi. Ya, jadi kalau kita lihat korelasi yang sebenarnya, ya, korelasi dengan sumber daya alam itu sebenarnya negatif. Semakin kaya dengan sumber daya alam, semakin sulit untuk menjadi negara yang sejahtera dan tertib. Semakin miskin sumber daya alam, ya, seperti Singapura, Swiss, Jepang, Korea Selatan, semakin besar kemungkinan negaranya akan maju dan sejahtera secara berkelanjutan. Jadi memang Penting sekali invest di SDM ini ya. kualitas. Human talent ya. Pak Anies suka mengingatkan, ya beliau agak nggak serak dengan istilah sumber daya manusia karena seolah-olah manusia itu sebuah sumber daya yang harus digali, yang harus dieksploitasi ya. Jadi beliau lebih suka istilah kualitas manusia. Ya, jadi kita harus invest terus meningkatkan kualitas manusia kita. manusia. Ya, karena itu baru keunggulan yang berkelanjutan ya, benar-benar ampuh apalagi di era ekonomi semakin intensif ke informatika dan pengetahuan dan ilmu ya. Tapi pertanyaannya sangat bagus, Mas Putra. Jadi memang yang kita butuhkan adalah keberanian, ya keberanian politik, itikat baik, keinginan yang tulus untuk membangun bangsa kita jangka panjang, ya, secara adil ya, secara merata, secara imbang. Itu butuh keberanian karena ya kita semua tahu banyak kepentingan-kepentingan yang mengutamakan dirinya sendiri, bukan mementingkan keperluan bersama ya. Oke. Oke, Next. izin Next. boleh untuk Enggak, mengatakan- Kita satu kasih aja. kesempatan Satu kepada yang lain. yang the next-nya Terima kasih supaya banyak. kebagian. Terima kasih banyak. Silakan.
Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Sinta Berliana, mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Selamat sore Bapak Tom Lembong. Sore. Berbicara soal Gen Z nih Pak, dengan kondisi politik Indonesia pada saat ini banyak anak muda yang merasa bahwa suara mereka belum didengar dan aspirasi mereka kadang belum terwujud begitu Pak. Dan tidak sedikit memberikan kesan bahwa kritik dipandang sebagai bentuk perlawanan. Hal ini membuat kekhawatiran saya juga sebagai mahasiswa hukum. Satu sisi saya ingin sekali mengabdi kepada masyarakat di masa depan, tetapi saya merasa ragu begitu dan juga takut apabila nantinya kritikan saya berbalik kepada saya untuk dikriminalisasi begitu. Menurut Bapak, apa yang seharusnya dilakukan negara dan mungkin juga kami sebagai anak muda untuk mengembalikan kepercayaan terhadap institusi negara sehingga kami tetap berambisi untuk mengabdi kepada masyarakat dan berani mengambil peran sebagai pemimpin publik di masa depan. Terima kasih. Good question. Silakan Pak Tom. Terima kasih sekali Mbak Simba. Memang bahkan banyak pengamat luar negeri pun melihat kita di Indonesia hidup dalam kondisi yang semakin represif. Ya. Tadi benar yang Mbak bilang, kritik dianggap tidak loyal atau merusak persatuan dan kesatuan gitu ya. Dianggap ingin mendongkel. Saya hanya bisa menghimbau terus mencari, terus mendengarkan suara nurani, ya, terus menghiraukan gitu ya, terus menjalankan ajaran-ajaran semua agama untuk menyuarakan kebenaran, ya, untuk memperjuangkan keadilan. Sejarah membuktikan bahwa suara rakyat ujungnya tidak bisa dikalahkan. Ya. Sekarang saya kasih contoh ya. Aparat. Katakan saja ada 1 juta tentara aktif. Angka sebenarnya jauh di bawah itu ya, tapi katakan saja 1 juta. Katakan ada lagi 1 juta, atau katakan saja ada 2 juta polisi aktif. Ya. Itu pun juga angka yang sebenarnya jauh di bawah itu. Katakan ada 3 juta. Ya. Katakan di negara kita ada 200 juta warga dewasa, warga usia dewasa. Ya 3 juta aparat itu hanya 1,5% dari total warga usia dewasa di negeri kita. Ya, jadi perbandingannya itu 98,5 lawan 1,5. Ya. Meskipun pasukan ini bersenjata, percayalah bahwa secara matematika, ya, rakyat itu jauh lebih berkuasa, lebih punya daya daripada aparat. Pada ujungnya, ya, memang ini modus yang standar bagi rejim-rejim yang represif. Ya. Apa istilah bahasa Indonesianya? Bunuh ayam depan monyet. Ya kan, jadi apa? Mengintimidasi atau mengkriminalisasi beberapa orang supaya semua yang lain ketakutan. Takut. Ya, takut. Tapi itu pentingnya suara nurani dan panggilan moral. Ya. Dan itu yang semakin kita usia ya, mungkin banyak teman-teman di sini milenial, Gen Z masih belum tembus kepala 50, kepala 60 ya. Tapi makin kita usia, kita melihat ke belakang. Kita melihat ke belakang, waktu kita masih muda. Dan kita bisa bangga karena dengan berbagai risiko, kita tetap melakukan yang benar dan baik. Atau kita ngalah, ya, kita kabur, bukan secara fisik ya,
cari kerja di luar, tapi kabur dari tanggung jawab moral. Dan rasa malu itu tidak bisa dicuci, tidak bisa dilepas ya. Di usia 50, 60, 70, kita senantiasa dihantui oleh kesempatan-kesempatan di mana sebenarnya Allah memberikan peluang untuk kita memperjuangkan sesuatu yang baik dan benar, dan kita lari dari peluang tersebut. Karena apa? Karena takut. Ya. Dan takut itu sangat manusia. Ya. Itu sangat bisa dimengerti. Tapi ya itulah, sangat-sangat penting kita gotong royong bersama-sama, keroyokan, rame-rame, saling menguatkan, ya, saling menguatkan keberanian, iman, saling menguatkan suara nurani untuk tetap bersuara, ya, tetap menyuarakan yang benar dan baik dan memperjuangkan yang benar dan baik. Oke, tepuk tangan untuk Pak Tom. Pertanyaan ketiga dan terakhir dari teman-teman ada? Oke, sayap kanan. Silakan langsung. Oke, terima kasih Pak atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aris Muhammad dari Universitas Hari Ginanjar. Melihat Bapak sebagai mantan kepala BKPM Pak, kira-kira Indonesia ini harus berinvestasi di sektor apa yang dampaknya itu langsung kepada stabilitas finansial dan daya beli anak muda, bukan investasi ke sektor yang miskin padat modal tapi miskin penyerapan tenaga kerja Pak. Terima kasih Mas Aris. Ini pertanyaannya tajam sekali, langsung Menukik. langsung sangat tepat sasaran ya. Ini salah satu kesalahan fundamental orientasi kebijakan pemerintah saat ini adalah fokus yang berlebihan kepada program-program dan proyek yang padat modal, bukan program atau sektor yang padat karya. Jadi itu kuncinya sebetulnya. Ya. Nah tadi saya bilang kita butuh investasi atau kebijakan yang targetnya adalah dampak positif langsung hari ini juga. Ya. Kita harus Bisa job creation langsung ya. menciptakan lapangan kerja hari ini juga ya, karena udah krisis lapangan kerja, udah krisis daya beli. Ya. Nah yang menjadi kunci ya dari pilihan sektor adalah yang namanya sektor jasa. Sektor jasa itu semuanya lapangan kerja untuk manusia, bukan untuk mesin. Ya. Salah satu investasi yang berhasil saya tarik waktu saya kepala BKPM adalah Hyundai Motors, Hyundai Automotive Group, yang bangun pabrik mobil, ya, pabrik otomotif di Jawa Barat. Tapi kalau kita coba lihat ya zaman sekarang, pabrik mobil listrik itu pekerja manusianya semakin sedikit. Yang bekerja untuk assembly, merakit mobil listrik itu banyak kan robot. Ya kan? Nah, tapi coba kalau kita bandingkan dengan sektor pariwisata, perhotelan yang isinya spa, kegiatan wisata, ya kan, kuliner, hiburan, pertunjukan kesenian dan segala macam, itu semuanya kan manusia. Ya, kita nggak ada keinginan turis manapun lihat tarian kecak dilakukan oleh robot, oleh humanoid robot, ya kan? Nggak seru banget. Ya mungkin oke, interesting, cuman bukan itu yang kita cari saat kita sebagai wisatawan datang ke Bali, gitu kan? Kita mau lihat aslinya yang dipertunjukkan oleh manusia, gitu kan? Sebenarnya peluang sektor jasa itu banyak banget. Pariwisata itu multiplier efeknya besar ya. Dan multiplier efeknya besar ya, karena kelas menengah dan kelas menengah bawah dan kelas berpenghasilan rendah itu semua penghasilan yang masuk pasti akan keluar lagi, pasti akan dipakai untuk bayar pendidikan anak, kesehatan orang tua, jadi uang itu berputar. Ya, sementara
proyek atau program yang padat modal, hasil finansialnya itu ke penyedia modal yang kemudian masuk tabungan, masuk cadangan korporasi, ya belum tentu dia akan invest. Apalagi kalau kondisi kebijakan sangat-sangat tidak stabil, ya kan? Jadi uang tidak berputar. Ya. Betul sekali, terima kasih Mbak Yuni. Jadi Mbak Uni, jadi bukan hanya geser dari sektor yang padat modal ke sektor yang padat karya, tapi juga ke sektor yang multiplier efeknya ya, efek pengganda itu tinggi. Ya. Dan sektor jasa seperti pariwisata, sektor kesehatan, sektor pendidikan, ya. Dan contoh ya, saya melihat begitu banyak peluang di sektor kesehatan. Terutama kalau kita bisa bergeser model, geser mental kita ya, dari pengobatan ke preventif, ya, dari kuratif ke preventif, dari membenahi yang sakit lebih ke wellness, kesehatan dari awal, hidup sehat, nutrisi baik, banyak bergerak, banyak olahraga, senam, jalan pagi, ya. Kan kita lihat begitu banyak fitness influencer sekarang di media sosial, ya kan. Tapi semuanya sesuai kapasitas masing-masing aja, jadi jangan ekstrim juga, ya kan. Tidak perlu semua orang jadi binaragawan kan. Tapi itu manfaatnya gede banget. Manfaatnya gede banget. Jadi pendekatan yang preventif itu 10 kali lebih murah daripada tunggu sampai udah parah baru mengobati. Ya, jadi preventif 10-20 kali lebih murah daripada kuratif ya. Jadi dan sekarang kan udah mulai trending, makin banyak terutama kalangan muda semakin sadar diri ya mengenai kesehatan. Makanya yang peserta lari itu full ya, puluhan ribu ya. Olahraga, saya lihat juga tempat-tempat fitness menjamur ya di Jabodetabek dan Bali, moga-moga akan menular ke kota-kota lain ya, tapi itu semua peluang ya. Saya ingin menutup sesi ini dengan, karena tadi terinspirasi pembicara kedua ya, soal takut mengkritik sekarang ini ya. Pak Tom, sesudah Pak Tom harus dipenjara karena dianggap sebagai bagian dari yang tidak dalam barisan kekuasaan. Apakah Pak Tom jadi punya rasa takut saat mengkritik? Atau mengkritiknya harusnya bagaimana supaya enggak dijerat hukum? Saya hanya bisa berbicara atas nama diri saya sendiri. Ya. Masih banyak teman-teman lain yang masih menderita proses kriminalisasi. Ya. Masih banyak teman-teman lain yang tidak bersalah, tapi hari ini masih dalam tahanan. Ya, dan bukan hanya pengusaha eksekutif, tapi juga peserta demo. Ya, masih banyak. Ya kan, beberapa ratus peserta demo yang tidak bersalah, tapi masih tetap belum dibebaskan ya. Kalau saya sih tetap yakin bahwa hukum karma itu nyata, ya, bahwa yang begitu banyak warga baik ya, warga yang berbaik hati, berkomentar di media sosial, Tuhan itu tidak tidur, ya, dan keadilan selalu akan hadir pada masa yang ditentukan oleh Yang Maha Kuasa ya. Jadi ya ini kondisi saat ini adalah ujian bagi kita semua, ya. Ya, saya bukan pastor, saya bukan pengajar agama ya, saya bukan ahli keagamaan, tapi saya kira kita ingat masa-masa di mana nabi-nabi juga dicecer, juga dipersekusi,
ya juga dikejar dan bahkan dianiaya, ya, tapi mereka tetap menjalankan misi Tuhan, ya kan, misi mulia, ya, dan saya tetap yakin ujungnya akan bahagia, ya. Jadi kan yang harus paling kita utamakan adalah saat kita mati, ya, menjelang kita mau meninggal, ya, bagaimana kita menilai hidup kita, ya, itu akan jauh lebih penting daripada saat ini, ya. Jadi belum lagi keadilan di akhirat gitu ya, tapi dari segi makna hidup, ya, dari segi kepuasan, aktualisasi diri gitu ya, tetaplah lakukan yang benar dan baik, apapun risikonya, ya. Tapi tentunya masing-masing individu punya kapasitas yang berbeda-beda. Ya, ada yang bisa menanggung risiko besar, ada yang memang tidak sanggup menanggung risiko besar, misalnya masih harus mikirin orang tua, masih mikirin anak. Kebetulan saya punya kemewahan, bisa mengambil risiko yang besar, ya. Tapi balik lagi, itu semua akan jelas kalau kita membuka diri terhadap suara nurani dan ajaran para nabi, ya. Mudah-mudahan jangan ada yang mengalami persekusi, ya. Wah, tepuk tangan luar biasa ini untuk Pak Tom. Kalau ngobrol sama Pak Tom ini bisa 3-5 episode, tetapi kita cukupkan dulu di sini dan semoga kita bisa bertemu di kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan situasi juga udah lebih membaik. Terima kasih Pak Tom atas insight-nya. Terima kasih Mbak Uni undangannya.